Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Maulana dan rekan saya Fajar Maulana Hermawan. Di sini kita dari kelompok 2 akan mengimplementasikan hasil kita wawancara dan observasi di PT Euroasiatik Jaya Bandung untuk memenuhi nilai tugas besar kita, yaitu matkul analisa dan perancangan berorientasi objek yang menjadi dosen pengampu, yaitu Bapak Dani Aidil Rismayadi SSI Mkom. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada ini di daftar isi itu ada kotak pengantar, daftar isi, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 ada analisis dan perancangan, bab 4 penutup. Nah, di sini ada daftar pusaka, ini ada lampiran. Nah, di sini kita akan mulai dari bab 1, yaitu latar belakang. 1.1 latar belakang. Nah, perkembangan industri di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama dalam bidang energi dan manufaktur. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan, banyak perusahaan industri mulai beralih menggunakan mesin-mesin pembangkit modern yang hemat bahan bakar, minim emisi, dan memiliki keandalan tinggi. Salah satu perusahaan yang berperan penting dalam menyediakan solusi tersebut adalah PT Euroasiatik Jaya yang berdiri sejak tahun 1968. Perusahaan ini dikenal sebagai distributor resmi untuk mesin gas, boiler, dan peralatan pembangkit industri dari brand internasional seperti Jenbacher, yang bisa disebut GE Power. Dengan pengalaman lebih dari 5 dekade, PT Euroasiatik Jaya telah menjangkau beberapa sektor industri seperti pabrik, rumah sakit, fasilitas energi terbarukan, hingga instalasi skala besar lainnya. Nah, cabang Bandung dari PT Euroasiatik Jaya ini menjadi bagian penting dalam mendukung kebutuhan industri di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Tidak hanya menjual produk, perusahaan ini juga memberikan layanan instalasi, perawatan, hingga layanan purna jual after sales service yang menjadi nilai tambah dalam membangun kepercayaan pelanggan. Nah, perusahaan ini juga layak diteliti karena memiliki kombinasi antara teknologi global, sistem manajemen teknis yang kuat, serta peran nyata dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Penelitian terhadap PT Euroasiatik Jaya diharapkan dapat memberikan wawasan dijalankan oleh perusahaan teknik yang telah beroperasi dalam jangka panjang. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pelaku industri lain yang ingin meningkatkan efisien dan kualitas layanan di bidang sejenis. Nah, kita lanjut ke 1.2, yaitu rumusan masalah. Bagaimana peran teknologi dan kerjasama dengan mitra internasional seperti GE Power atau bisa disebut Jenbacher dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, di sini seharusnya ada 1.3, yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan kontribusi PT Euroasiatik Jaya
khususnya cabang Bandung, dalam mendistribusikan serta memberikan layanan jenis untuk peralatan membangkitkan energi industri seperti mesin, gas, dan boiler. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji strategi yang digunakan perusahaan dalam mempertahankan kualitas layanan dan membangun kepercayaan pelanggan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Selanjutnya di sini kita lanjut ke 1.4, yaitu manfaat penelitian. Ini ada 3, yaitu yang pertama bagi peneliti. Peneliti ini memberikan pengetahuan dan pengalaman secara langsung dalam memahami bagaimana sebuah perusahaan distributor alat industri seperti PT Euroasiatik Jaya menjalankan strategi layanan dan operasionalnya. Nah, yang kedua, bagi perusahaan atau bagi PT Euroasiatik Jaya, hasil penelitian ini hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam hal pelayanan teknis, kesediaan suku cabang agar dapat responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, yang ketiga, bagi pihak lain atau pembaca, peneliti ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa akademik atau pelaku bisnis yang ingin memahami lebih dalam mengenai praktik manajemen layanan dan strategi distribusi di sektor industri energi dan mesin pembangkit. Nah, selanjutnya di sini yang 1.5, yaitu batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada upaya untuk mengetahui sistem-sistem yang ada di dalam PT Euroasiatik Jaya. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi dan memahami berbagai sistem manajemen yang diterapkan, termasuk sistem manajemen mutu, sistem produksi, sistem manajemen ekspor, dan sistem manajemen sumber daya manusia. Penelitian ini tidak mengeksplorasi aspek lain dari luar sistem manajemen perusahaan atau melakukan analisis kinerja finansial dan aspek-aspek operasional lainnya yang tidak terkait langsung dengan sistem yang ada. Nah, selanjutnya di sini ada 1.6, yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang ditunjukkan untuk mengetahui lanjutan tentang sistem-sistem yang ada di PT Euroasiatik Jaya melalui wawancara dengan manajer dan staf kunci perusahaan. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan memahami sistem manajemen mutu, sistem produksi, sistem manajemen ekspor, serta sistem manajemen sumber daya manusia yang diterapkan. Wawancara ini dirancang untuk mengumpulkan informasi mendalam dan rinci mengenai operasional dan manajerial perusahaan guna memberikan wawasan yang komprehensif tentang efektivitas dan tantangan dalam mengimplementasikan sistem-sistem tersebut. Di sini di 1.7 ini ada sistematika penulisan, pendahuluan, landasan, dan analis perancangan, 4 lampiran, 5 daftar mereka penutup. Nah, di sini selanjutnya di bab 2 ada landasan teori. Nah, di sini ada 2.1, yaitu UML atau Unified Modeling Language. Nah, di sini ada 2.1.1, yaitu pengertian UML. UML atau disebut Unified Modeling Language adalah suatu metode pemodelan dengan cara visual yang dipakai sebagai alat atau sarana perancangan suatu sistem yang berorientasi objek sebagaimana dikenal juga dengan sebutan OOP. UML juga telah digunakan sebagai standar visualisasi perancangan, pendokumentasian sistem, hingga penyusunan suatu blueprint.
Nah, selanjutnya 2.1.2 tujuan dan fungsi UML. UML banyak digunakan karena memiliki banyak fungsi. Di antara fungsi-fungsi UML tersebut seperti diuraikan yang di bawah ini. Di sini ada sebagai bahasa pemodelan visual yang memberikan gambaran kepada pengguna dan dapat digunakan untuk berbagai macam pemrograman atau proses umum rekayasa. Kedua, ada sebagai sarana yang dapat menyatukan informasi terbaik dalam pemodelan, memberi gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sebuah sistem yang dirancang. Selanjutnya ada selain dapat memberikan gambaran model untuk sistem software, UML juga dapat memodelkan atau memvisualisasikan sistem berorientasi objek, memudahkan para pengguna untuk membaca sebuah sistem, lalu dapat berguna bagi blueprint yang artinya akan menjelaskan informasi lebih detail dalam sebuah perancangan berupa coding pada suatu program. Bisa digunakan sebagai alat transfer ilmu mengenai sistem aplikasi yang akan dikembangkan dari satu developer ke developer yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada 2.2 yaitu konsep dasar use case. 2.1 yaitu pengertian use case. Use case adalah sebuah kegiatan atau juga interaksi yang saling berkesinambungan antara aktor dan juga sistem, atau dengan kata lain teknik secara umum digunakan guna mengembangkan software atau sistem informasi, memperoleh kebutuhan fungsional dari sistem yang ada. Komponen tersebut kemudian menjelaskan komunikasi antara aktor dengan sistem yang ada. Dengan demikian, use case dapat dipresentasikan dengan urutan yang sederhana dan akan mudah dipahami oleh para konsumen. Nah, selanjutnya sini ada 2.2.2 yaitu komponen use case diagram. Komponen use case sendiri hanya ada 3 macam, yaitu sistem, aktor, dan juga use case sendiri. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai use case diagram. Yang pertama ada sistem sebagai batasan yang ada pada relasi dengan aktor yang bisa menggunakannya dari luar sistem dan fitur-fitur yang harus disediakan dalam sistem. Perangkat ini akan digambarkan dengan pola segi 4 yang akan membatasi semua use case yang ada di dalam sistem terhadap pihak yang mana sistem tersebut akan berinteraksi. Sistem tersebut akan diberi tabel sesuai dengan nama tabel tersebut, tapi umumnya sistem ini tidak diberi gambar karena tidak terlalu memberikan arti bagi diagram tersebut. Yang kedua ada aktor. Aktor di sini sebenarnya bukan dari bagian dari diagram, tetapi aktor ini adalah salah satu alat untuk menciptakan use case diagram. Jadi lebih mudah, aktor ini akan digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau juga seseorang yang sedang berinteraksi dengan sistem, di mana aktor ini akan memberikan informasi pada sistem, hanya akan menerima informasi dari sistem atau juga keduanya, yaitu memberikan informasi dari sistem atau menerima informasi dari sistem. Nah, di sini aktor juga tidak akan memiliki kontrol terhadap use case itu sendiri, namun hanya memberikan gambaran umum atau juga spesifik guna memudahkan Anda dalam menggunakan hubungan atau relationship yang ada. Nah, di sini ada beberapa hal yang aktor hubungan dengan sistem lainnya, antara lain kita seseorang ataupun pihak lain mengelola sistem tersebut, adanya kepentingan terhadap sistem di mana arus informasi baik untuk si penerima maupun inputan sistem saling berkepentingan, adanya external resource yang digunakan oleh sistem tersebut, adanya sistem lain yang tengah berinteraksi dengan sistem yang dibuat. Ketiga ada use case.
Use case sendiri adalah gambaran fungsional dari sebuah sistem. Dengan demikian, antara konsumen dan juga pengguna pada sistem tersebut akan mengerti atau paham mengenai fungsi sistem yang tengah dibangun. Ya. Selanjutnya di sini ada 2.3 yaitu konsep dasar use case skenario. Konsep dasar use case skenario adalah untuk menggambarkan interaksi antara aktor user atau sistem lain dengan sistem. Use case skenario dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna sistem dengan sistemnya, serta menjelaskan respon yang ditanggapi oleh sistem tersebut terhadap prosedur yang dilakukan oleh aktor. Nah, di sini komponen use case skenario. Nama, memberikan penjelasan singkat tentang nama dari use case. Ini ada aktor, daftar aktor yang dapat mengakses use case. Di sini ada goals, menjelaskan apa yang aktor coba. Di sini ada summary, memberikan penjelasan singkat tentang deskripsi formal sesuai use case. Di sini case step, menjelaskan setiap langkah yang dijalankan pada use case tersebut. Nah, di sini selanjutnya ada 2.4 yaitu konsep dasar activity diagram. Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia berarti diagram aktivitas merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem seperti layaknya runtunan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkannya secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari use case. Nah, selanjutnya ada 2.5 yaitu analisa dan perancangan sistem. Analisa sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Nah, selanjutnya sini ada di bab 3 yaitu analisis dan perancangan. 3.1 yaitu use case diagram. Nah, dalam use case diagram ini jadi enggak sembarang aktor bisa mengakses ke dalam sistem. Nah, di sini ada admin sistem mengakses ke login ke sistem, dan admin sistem ini bisa mengakses ke sistem mengelola data vendor. Nah, lalu di sini ada staf gudang. Staf gudang bisa mengakses ke sistem login, lalu bisa mengakses ke sistem mengelola stok. Nah, selanjutnya di sini ada staff sales ini bisa mengakses ke sistem login, lalu bisa mengakses ke sistem membuat sales order atau disebut SO, lalu bisa mengakses ke sistem mengirim barang. Nah, selanjutnya staff procurement. Nah, staff ini bisa mengakses ke sistem login, lalu bisa mengakses ke sistem mengelola data vendor, lalu bisa mengakses ke sistem menerima barang masuk, lalu bisa mengakses ke membuat brosur order atau bisa disebut PO. Nah, selanjutnya sini ada manajer. Nah, manajer itu bisa mengakses ke sistem monitoring KPI, lalu bisa mengakses ke sistem login ya seperti aktor yang lainnya lalu bisa mengakses ke sistem approval. Nah, si manajer ini bisa melihat ke sistem catatan riwayat approval jika dibutuhkan, makanya diberi ini tanda extend, jadi tidak harus ke sistem ini.
Nah, selanjutnya sini ada aktor, atau bisa disebut ini pelayan atau pembeli. Nah, aktor ini hanya bisa melihat sistem, mengakses sistem ke sistem login dan juga ke app profile. Nah, lalu di sini ada staf keuangan. Staf keuangan bisa mengakses ke login sistem, lalu bisa mengakses sistem membuat invoice, lalu bisa mengakses ke sistem membuat laporan keuangan. Nah, di sini keterangannya. Kenapa saya di sini memberi include, karena harus aktor ini ke sistem login, karena kalau tidak login dulu tidak akan bisa mengakses ke sistem yang lainnya. Nah, di sini juga kenapa di sistem membuat purchase order atau PO itu saya kasih include, karena ya harus membuat dulu purchase atau membuat PO dulu lah. Nah, di sini juga ada di staff sales. Kenapa saya kasih include? Karena ke sistem membuat sales order atau SO, karena harus kesini dulu untuk mengirim barang, jadi harus membuat sales order atau membuat SO dulu. Nah, segitu. Di sini use case skenario 3.2 itu use case skenario. Nah, di sini use case namanya pengalihan proses bisnis Euro Asiatik Jaya. Sini ID-nya UC EJ1, importance levelnya high, prima aktornya admin system, secondary aktornya staff procurement, staff gudang, staff sales, staff keuangan, manager. Nah, use case type-nya main case. Stakeholder and interest. Sini admin memastikan data vendor terkelola dengan baik, sistem berfungsi sesuai kebutuhan user, dan pengguna dapat login dengan aman. Di sini staff procurement melakukan pengelolaan vendor, membuat purchase order atau PO, dan memastikan penerimaan barang sesuai pemesanan. Nah, ini staf gudang mengelola stok barang dan memastikan ketersediaan stok tercatat dengan baik. Lalu staf sales membuat sales order atau SO dan memastikan proses pengiriman barang ke customer berjalan dengan lancar. Lalu sini ada staf keuangan membuat invoice, mencatat laporan keuangan, dan memastikan transaksi keuangan terdokumentasi dengan baik. Yang ada manajer melakukan monitoring KPI, melakukan approval terhadap proses penting seperti PO dan laporan keuangan. Nah, sini ada brief description. Diskus ini menggambarkan proses kerja sistem di PT Euro Asiatik Jaya, dimulai dari login user, pengolahan data vendor oleh admin sistem, pembuatan purchase order oleh staff procurement, lalu penerimaan barang oleh procurement dan gudang, pengelolaan stok oleh gudang, serta monitoring pembuatan sales order oleh staff sales, pengiriman barang, lalu pembuatan invoice oleh keuangan, serta monitoring dan approval oleh manajer. Semua aktivitas dicatat dan
terintegrasi dalam sistem untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan. Di sini ada trigger, yaitu di sini ada 3, yaitu user melakukan login dan memulai proses sesuai perannya. Lalu permintaan approval dari manajer, dan terakhir permintaan pembuatan laporan atau monitoring dari stakeholder. Nah, di sini relationship-nya mengolah data vendor, membuat purchase order atau PO, menerima barang masuk, mengelola stok, mengelola sales order atau SO, mengirim barang, membuat invoice, membuat laporan keuangan, monitoring KPI, dan approval. Association sini ada admin system, staff procurement, staff gudang, staff sales, staff keuangan, dan manajer. Include-nya login ke sistem, approval, membuat laporan keuangan. Extend-nya catatan riwayat approval, monitoring KPI. Nah, selanjutnya di sini ada activity 3.3, yaitu activity diagram. Sini kita dari mulai login ke sistem. Nah, situ ke apakah user staff procurement. Jika ya, bisa mengakses ke sistem mengolah data vendor, lalu ke membuat purchase order, lalu bisa mengakses ke sistem menerima barang masuk. Nah, selanjutnya sini ke bawah, apakah user staff gudang. Nah, jika ya, kita bisa sini mengakses sistem mengelola stok. Nah, selanjutnya apakah user staff sales. Nah, jika ya, bisa langsung mengakses sistem membuat sales order dan mengakses sistem mengirim barang. Jika bukan, bisa lanjut ke sistem selanjutnya. Nih, apakah user staff keuangan. Nah, jika ya, bisa mengakses sistem membuat invoice dan sistem membuat laporan keuangan. Selanjutnya, apakah user manager. Nah, jika user manager, kalau kalian user manager, bisa mengakses sistem monitoring KPI dan mengakses sistem approval, dan selesai. Baik, untuk selanjutnya di sini ada 3.4, yaitu kelas diagram. Untuk di sini ada table, user ID, vendor, barang, PO atau purchase order, invoice, sales order atau disebut SO, dan satu lagi KPI. Yang pertama itu di sini ada atribut user ID tipe string. Ada yang kedua itu ada atribut username tipe string juga, dan untuk yang ketiga di sini ada atribut password tipe string, dan yang keempat itu ada atribut role tipe string. Untuk yang terakhir di sini ada atribut login. Untuk user ini mencakup untuk table user ini mencakup relasi ke purchase order, ke PO, dan ke KPI. Untuk purchase order itu di sini ada atribut VOID tipe string, dan untuk yang kedua itu ada atribut tanggal tipe date. Untuk yang ketiga itu ada atribut vendor tipe vendor, dan yang keempat itu ada
atribut total atau float. Dan untuk yang kelima ini di sini ada atribut status tipe string. Dan untuk di dalamnya itu ada atribut buat PO, dan yang kedua itu ada atribut from VO. Dan untuk yang KPI ini di sini ada atribut KPI ID tipe string juga. Dan untuk yang kedua ini ada atribut karyawan tipe user. Dan untuk yang ketiga ini ada atribut nilai atau float. Dan untuk yang keempat itu ada atribut periode atau string tipe string. Dan di dalamnya itu ada atribut monitoring. Dan untuk yang kedua ini ada table vendor. Untuk table vendor ini ada di dalamnya itu ada atribut vendor ID tipe string juga. Dan untuk yang kedua atribut kontak atau string. Untuk yang ketiga di sini ada atribut alamat tipe string. Dan untuk yang keempat di sini atribut name vendor tipe string. Di dalam table vendor ini di sini ada atribut validasi vendor tipe boolean. Dan dan untuk vendor untuk table vendor ini mencakup relasi ke PO order, ke barang, ke sales order. Dari sales order mencakup ke invoice. Untuk barang itu tabelnya di sini ada atribut barang ID untuk tipenya string. Terus ada atribut nama barang tipe string juga. Terus yang ketiga di sini ada atribut stok atau INT. Dan untuk yang keempat itu di sini ada atribut lokasi atau string. Dalamnya itu ada atribut update stock. Dan yang kedua itu di sini ada atribut check stock. Untuk invoice, table invoice ini di sini ada atribut invoice ID atau string tipe string. Dan yang kedua itu ada atribut tanggal tipe date. Dan untuk yang ketiga itu ada atribut jumlah atau float. Dan yang keempat itu ada atribut status atau string. Di dalam table invoice ini ada dua atribut juga. Yang pertama itu ada atribut buat invoice. Dan yang kedua itu ada kirim invoice juga. Untuk sales order di sini ada atribut ID tipe string. Untuk yang kedua itu ada atribut tanggal tipe string tipe date. Untuk yang ketiga itu ada atribut total harga tipe float. Untuk yang keempat ini ada atribut status tipe string. Di dalam table sales order ini ada dua atribut. Yang pertama itu ada atribut buat SO. Dan untuk yang kedua ada atribut approve SO. Untuk penutup, mungkin kami sangat berterima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung untuk membantu penyelesaian makalah ini. Makalah yang berjudul analisa ini disebut dari kita ada analisa sistem suite di perusahaan PT Eurasiatic Jaya. Dan ini merupakan hasil dari upaya kami dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Object Oriented Analytics dan Design. Kami berharap makalah ini dapat memberikan bagi para pembaca serta menjadi kontribusi kecil dalam pembangunan teknologi aplikasi di masa depan. Dengan penuh kerendahan hati, kami mohon maaf apabila terdapat ketidaksesuaian kalimat dan kesalahan dalam laporan ini. Kami juga terbuka terhadap kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memenuhi syarat ujian akhir semester dan memberikan manfaat yang diharapkan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan dari semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini yang selanjutnya itu ada sebentar 4.1, yaitu ada lampiran surat pengajuan pengambilan data wawancara, bisa perhatikan di sini. Dan untuk hafalan hasil wawancara, untuk latar belakangnya itu ada perkembangan pesat industri di Indonesia, khususnya di sektor rekayasa teknik, pengadaan, konstruksi, dan komisioning atau EVCC, menuntut perusahaan untuk mengadopsi solusi yang inovatif, efisien, dan ramah lingkungan. PT Euro Asiatic Jaya adalah salah satu pemain kunci yang menjawab tantangan ini dengan berfokus pada sistem hemat energi yang andal dan sesuai standar lingkungan. Sebagai distributor resmi mesin gas, boiler, dan peralatan pembangkit industri dari merek internasional seperti Zenbacher atau GE Power sejak 1968. Perusahaan ini tidak hanya menyediakan produk tetapi juga layanan purna jual yang komprehensif. Penelitian ini dianggap relevan karena PT Euro Asiatic Jaya berfungsi sebagai mitra strategis dalam investasi dan pengembangan teknologi industri berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis terhadap sistem dan strategi yang diterapkan oleh perusahaan ini dapat memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana sebuah perusahaan EVCC ini nasional mampu bersaing dan beradaptasi dengan tuntutan global, terutama dalam efisiensi energi dan perlindungan lingkungan. Dan untuk selanjutnya di sini ada konsep dan topik wawancara. Perkembangan industri di Indonesia terus mengalami kemajuan pesat, khususnya di bidang rekayasa teknik, engineering, pengadaan barang, production, konstruksi, dan commissioning atau yang disebut tadi EVCC. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sistem industri yang efisien, andal, dan ramah lingkungan, perusahaan-perusahaan nasional dituntut untuk mampu menghadirkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. PT Euro Asiatic Jaya merupakan salah satu perusahaan yang berperan penting dalam mendukung kemajuan tersebut, bergerak dalam bidang engineering, procurement, construction, dan commissioning, serta menyediakan layanan purna jual dan investasi yang komprehensif bagi para pelanggannya. Perusahaan ini memiliki fokus utama pada pengembangan dan implementasi sistem hemat energi yang tidak hanya andal dari segi teknis, tetapi juga memenuhi standar lingkungan yang berlaku di sekitarnya. Untuk melalui pengalaman dan kompetisi yang dimiliki PT Euro Asiatic Jaya ini mampu memberikan solusi terintegrasi mulai dari perancangan, pengadaan, instalasi, hingga pengujian dan pemeliharaan sistem industri. Komitmen perusahaan terhadap efisiensi energi dan kebutuhan terhadap regulasi lingkungan menjadi nilai tambah yang sangat penting di era transisi menuju industri hijau. Penelitian ini menjadi relevan karena PT Euro Asiatic Jaya ini tidak hanya menawarkan produk dan layanan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam investasi pengembangan teknologis industri yang berkelanjutan. Dengan demikian, mengkaji sistem dan strategi yang diterapkan oleh PT Euro Asiatic Jaya diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana perusahaan EVCC nasional mampu bersaing dan beradaptasi dengan tuntutan global, khususnya dalam hal efisiensi energi dan perlindungan lingkungan. Untuk kenapa kita alasan memilih narasumber, karena di PT Euro Asiatic Jaya ini sangat bisa dibilang sangat ketat dan tidak bisa sepenuhnya kita tahu di dalamnya ada apa. Untuk di sini narasumbernya itu kami memilih Ibu Delpi Melesari dan Ibu Lady Amtiran sebagai narasumber utama untuk wawancara ini, karena beliau adalah seorang engineers dan manajer keuangan
yang berperan penting di PT Euro Ascetic Jaya. Dengan posisi manajerialnya, Ibu Lady Amtiran dan Ibu Delpi Melasari memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai aspek operasional perusahaan, termasuk alur kerja, prosedur, kebijakan, dan strategi bisnis. Pengalaman dan pengetahuannya yang luas akan memberikan wawasan berharga yang relevan dengan tujuan penelitian kami. Kami yakin bahwa informasi yang beliau sampaikan akan sangat membantu dan memahami profil dan alur profesi bisnis PT Orsik Jaya, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan tugas mata kuliah Object Oriented Analytics dan Edition ini. Pelaksanaan wawancara ini pada harinya itu Rabu, tanggalnya 9 Juli 2025. Untuk keberangkatannya kita pukul 11.47. Untuk tempatnya itu kantor PT Euro Ascetic Jaya. Untuk laporan hasil wawancara di sini ada narasumber Lady Amtiran Delpi Melasari. Untuk pewawancara kita berdua, yaitu yang di sini ada Fajar Maulana Hermawan dan saya sendiri Sofian Maulana. Untuk juru tulis laporan ini Fajar Maulana Hermawan. Metode untuk wawancaranya yaitu adalah metode wawancara terstruktur. Persiapan kita untuk tujuan memahami secara mendalam profil dan alur proses bisnis PT Euro Ascetic Jaya. Narasumber Ibu Lady Amtiran sebagai engineer dan Ibu Delpi Melasari sebagai manajer keuangan di PT perusahaan Euro Ascetic Jaya. Untuk topik ini menyusun beberapa topik umum, tetapi menjaga fleksibilitas dalam pendekatan. Untuk pelaksanaannya yaitu ada dua. Di sini ada pendahuluan, menjelaskan tujuan wawancara dan memperkenalkan diri. Untuk dan yang kedua ini di sini ada diskusi terbuka, memulai dengan beberapa pertanyaan pembuka dan membiarkan percakapan mengalir secara alami. Mengajukan pertanyaan tambahan berdasarkan informasi yang diberikan oleh narasumber. Dan pertanyaan yang diajukan ini yang pertama tuh di sini boleh lihat sendiri. Untuk ininya ada 9 pertanyaan. Untuk durasi wawancara ini di sini yang kami lakukan sekitar 30 menit dan untuk ringkasan jawaban di bawah ini. Di bawah ini alur sistem NetSuite itu jadi sistem dimulai dari input data oleh pengguna, kemudian data tersebut diolah dan diintegrasikan antar departemen untuk menghasilkan output berupa informasi, laporan keuangan, akuntansi, dan dokumentasi administratif, invoice, surat jalan. Bidang usaha perusahaan PT Euro Ascetic Jaya bergerak di bidang heat and power yang meliputi penjualan produk seperti gas engine dan boiler serta penyediaan jasa servis dan purna jual. Waktu implementasi NetSuite ini, perusahaan ini mulai menggunakan NetSuite pada akhir tahun 2023 dengan tahun 2024 sebagai tahap awal implementasi dan adopsi penuh dimulai pada Mei 2025. Dan untuk tantangan migrasi data, tantangan utama yang dihadapi adalah kualitas data dari sistem lama yang perlu dibersihkan sebelum migrasi dan adopsi pengguna yang belum terbiasa dengan sistem terintegrasi. Integrasi sistem eksternal saat ini sistem belum terintegrasi dengan sistem eksternal seperti faktur DJP karena fokus awal adalah pada integrasi internal. Efisiensi di sini tuh ada, meskipun efisiensi biaya belum dapat diukur secara pasti. Efisiensi waktu telah meningkat signifikan karena proses manual telah digantikan oleh sistem yang terinteraksi, mempercepat akses data dan pelaporan. Untuk selanjutnya di sini ada kontrol internal. NetSuite ini memiliki fitur kontrol internal seperti validasi data otomatis, pembatasan hak akses, dan alur kerja persetujuan atau approval workflow. Untuk transaksi penting, perubahan pada dokumen yang sudah terbit seperti invoice memerlukan persetujuan tambahan dan tercatat dalam audit trail. Di sini ada pengembangan sistemnya, yaitu di sini sistem ini dikembangkan oleh vendor pihak ketiga
yaitu Pointstar yang menyesuaikan solusi Oracle NetSuite dengan kebutuhan perusahaan. Untuk nasi wawancaranya itu di sini ada dengan Ibu Delphi Mesari ya. Boleh dilihat. Terus di sini ada dokumentasi eh, untuk ini saya sendiri Sofian Maulana dan ini Fajar Maulana Hermawan. Dan untuk ibu ini yaitu Ibu Lady Amtiran. Ini hasil dokumentasi di PT Eurasiatic Jaya. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis dan wawancara yang dilakukan di PT Eurasiatic Jaya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah mengambil langkah strategis dengan mengimplementasikan sistem ERP NetSuite untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sistem ini mengintegrasikan berbagai proses bisnis, mulai dari manajemen, data vendor, stok, penjualan hingga keuangan, yang sebelumnya berjalan secara parsial dan manual. Implementasi yang dimulai sejak akhir 2023 ini bertujuan untuk menciptakan alur kerja yang tersusun dan terpusat. Tantangan utama yang dihadapi adalah pada tahap migrasi data dan adaptasi penggunaan terhadap sistem baru. Meskipun demikian, perusahaan telah merasakan manfaat awal berupa peningkatan efisiensi waktu yang signifikan dengan adanya fitur kontrol internal yang kuat dan alur persetujuan yang jelas. NetSuite mendukung validasi data dan keamanan transaksi. Keputusan untuk menggunakan vendor pihak ketiga Pointstar menunjukkan komitmen perusahaan untuk mengadopsi solusi teknologi yang teruji dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri. Industri Head and Power. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya adopsi teknologi terintegrasi untuk mendukung daya saing dan pertumbuhan perusahaan di era industri modern. Mungkin cukup sekian saja untuk hasil wawancara kita di PT Eurasiatic Jaya ini. Mohon maaf bila dari kita ada kesalahan dalam tutur kata atau masih ada yang kurang. Karena kita juga di sini masih belajar untuk membicarakan analisis sistem di perusahaan PT Eurasiatic Jaya ini. Di sini untuk nilai tugas kuliah, nilai UAS kami yaitu oriented. Sekian dari kami, mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.